Harusnya bisa ya. Bisa. Nanti ada di chatnya. Kalau udah direkam. Oke, sip. Kalau udah aku ngerekam ya. Kita udah mulai. Boleh. Gak apa-apa, nanti kita cut aja kalau misalnya nanti kan kita akan ngomong nih. Kita kalau salah. Nggak pakai kamera kan jadinya? Oh, pakai kamera ya? Bingung. Pakai. Albert. Pakai nih. Oke gak sih? Pakai nggak? Nggak tahu. Pakai pas ngomong aja lah. JG. Pas. JG pakai nggak JG nih? Coba tanya Altaf tuh. Atau Yang tanya ke mulu anjay. Keputusan. tapi kalau menurut gue ya bisa sih sebenarnya. Jadi pas kita presentasi aja gitu ya, nyalain kamera atau gimana? Iya, pas kita ngomong aja udah nyalain dah. Nah, itulah. Oke. Awal sama akhir nggak usah ya? Apa pakai? Nggak usah. Nggak usah lah, udahlah, yang cepet aja lah. Oke, let's go, start, Kak. Gak usah nih, oke. Gimana? Berarti enggak ya? Iya. Oke. Oke, baiklah. Udah, ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami kelompok 3, kelas Herpetologi UI 2020, akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai analisis suara amfibi yang kami ambil dari 3 tempat, yaitu Bogor, Bandung, dan Sumatera Utara. Kelompok kami beranggotakan Desandra Aulia R, Jimmy Gunawan, Muhammad Gifari Altaf, Olivia Puspita Dewi, Restu Wilujeng, serta Rika Lawrence. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Selanjutnya, pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya, Jimmy Gunawan. Oke, untuk pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan, di mana setiap spesies tentunya memiliki pola suara yang berbeda. Spesies yang teramati oleh kelompok 3 merupakan amfibi, di mana masing-masing dari suara amfibi tersebut memiliki variasi pola suara yang berbeda. Pengamatan pola suara yang dilakukan dapat membantu dalam menentukan jenis spesies dari amfibi yang teramati, serta dapat membandingkan perbedaan apa saja yang terdapat pada pola suara dari masing-masing amfibi yang berasal dari lokasi pengamatan yang bervariasi. Oke, next. Selanjutnya metodologi. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu smartphone, laptop, software Audacity, dan sebagai bahannya yaitu rekaman suara dari keempat sampel amfibi yang diambil dari 3 lokasi berbeda, yaitu Bandung, Brastagi, dan Bogor. Next. Cara kerja yang dilakukan pertama adalah mencari hewan ujinya. Kali ini hewan yang digunakan adalah dari jenis amfibi. Lalu suara amfibi yang terdengar direkam menggunakan mikrofon pada smartphone. Untuk selanjutnya rekaman tersebut dianalisis menggunakan software Audacity. Next. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel hasil data suara yang telah kami analisis. Untuk sampel 1 diduga berasal dari spesies Hilarana nicobariensis. Setelah karakter suara sampel dibandingkan dengan sampel suara Hilarana nicobariensis pada database bioakustik LIPI, hasilnya menunjukkan kemiripan. Keduanya memiliki karakter yang sama, yaitu memiliki kemiripan pada pola puls, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1A dan 1B. Rentang frekuensi sampel 1 yaitu 4133 hingga 4219 Hz. Rentang tersebut berada dalam rentang frekuensi yang sesuai dengan literatur, yaitu antara 3483 hingga 4312 Hz.
Jumlah pulse yang didapatkan dari sampel yaitu berjumlah 5 pulse, juga sesuai dengan rentang pulse pada literatur yaitu 2 hingga 6 pulse. Kemudian untuk sampel 2 memiliki karakteristik suara yang belum dapat ditentukan spesiesnya setelah dibandingkan dengan sampel yang terdapat dalam database bioakustik LIPI. Sampel 2 memiliki rentang frekuensi 2408 hingga 2449 Hz dan jumlah pulse sebanyak 20 pulse. Baik, untuk sampel 3, berdasarkan analisis dari foto figur sampel 1 yang sempat diambil, ciri-ciri morfologinya memiliki kemiripan dengan spesies Polypedates leucomistax. Berawal dari dugaan tersebut, dibandingkan karakter suara sampel 3 dengan Polypedates leucomistax. Hasilnya menunjukkan kemiripan. Keduanya memiliki karakter yang sama, yaitu memiliki kemiripan dalam pola pulse, seperti yang bisa terlihat di figur 3A dan 3B. Rentang frekuensi sampel 3 yaitu 1735 sampai 1970 Hz, dan rentang tersebut berada dalam rentang frekuensi yang sesuai dengan literatur yang ada, yaitu antara 1107,69 Hz sampai dengan 1972,60 Hz. Jumlah pulse yang digunakan, yang ditemukan pada sampel yaitu 10, juga sesuai dengan kisaran pulse pada literatur yaitu 9 sampai 19. Sampel 4 diduga berasal dari spesies Deuteroprinus melanosticus. Hasil pembandingan karakter suara sampel dengan sampel suara Deuteroprinus melanosticus pada database bioakustik LIPI menunjukkan kemiripan dari pola pulse dan karakter yang sama, yaitu rentang frekuensi antara 1000 sampai 1700 Hz, sedangkan frekuensi dari sampel 4 yaitu 1055 sampai 1369 Hz. Hal tersebut juga sesuai dengan literatur yang ada. Dalam literatur tersebut juga disebutkan bahwa rata-rata peak dalam suara Deuteroprinus melanosticus yaitu sebesar 1600 Hz. Sehingga dapat diasumsikan bahwa peak dari sampel 4 sesuai dengan kisaran rata-rata peak dalam literatur. Rata-rata pulse menurut literatur adalah 13,2 sesuai dengan jumlah pulse pada sampel. Baik, selanjutnya dari keempat sampel spesies tersebut kita dapat amati dari tabel yang sudah kita bentuk sebelumnya. Jadi kita ketahui bahwa frekuensi tertinggi itu terdapat pada spesies Hilarana nicobariensis, disusul oleh sampel kedua yang masih belum diketahui oleh kami itu sampel tersebut spesies apa. Kemudian frekuensi terendah kita temukan pada spesies Deuteroprinus melanosticus, dan jumlah pulse terbanyak kita temukan pada spesies pada sampel 2, dan jumlah pulse paling sedikit kita temukan pada spesies Hilarana nicobariensis. Hal ini membuktikan bahwa tiap spesies dari kelompok ini memiliki bentuk pola pulse maupun jenis tinggi rendahnya frekuensi yang berbeda-beda. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa literatur. Yang pertama adalah setiap spesies katak dan kodok mempunyai call yang berbeda-beda. Hal ini bisa disebabkan karena call mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsinya yaitu menarik perhatian betina pada musim kawin. Karena itu, call bersifat spesifik karena digunakan dalam komunikasi antar individu sejenis. Variasi call antar individu dan populasi dapat disebabkan karena perbedaan ukuran badan. Ukuran badan yang lebih besar akan menghasilkan frekuensi dominan perbedaan intensitas sehingga meningkatkan kesempatan untuk menarik perhatian si betina tersebut. Kemudian ada pula literatur kedua dari Koffler yang menjelaskan bahwa meskipun tidak semua spesies kodok dan katak itu berbeda suaranya, divergensi bioakustik sangatlah mungkin karena perbedaan ukuran tubuh yang bervariasi antara kurang dari 1 cm sampai lebih dari 10 cm. Variasi bioakustik antar spesies lebih beragam dibandingkan variasi intraspesies, sehingga penggunaan bioakustik dalam penentuan spesies tidaklah konklusif, tetapi indikatif dalam penentuan tingkat taksonia. Selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini ialah 3 dari 4 sampel yang ditemukan berhasil dianalisis hingga ke tingkat spesies dengan menggunakan perbandingan bioakustik dan literatur. Keempat spesies yang ditemukan memiliki keunikan pada pola frekuensi dan pulse vokal. Hal ini menunjukkan bahwa
identifikasi spesies dengan teknik bioakustik memungkinkan untuk membedakan spesies yang berbeda. Berikut merupakan daftar acuan yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyajian presentasi hari ini kami masih memiliki banyak kekurangan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.